Shalom. Selamat malam jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita tetap dalam penyertaan Tuhan Amin. yang luar biasa. Semuanya kalau misalnya sedang berkumpul bersama keluarga, kita boleh berikan senyuman yang paling lebar buat orang di kiri kanan, buat keluarga kita, buat teman-teman terkasih kita. Kita mau nyatakan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama saya ajak semuanya, kita boleh bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih banyak pujian syukur hanya bagi-Mu atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu yang Kau curahkan senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini malam ini kami rindu Tuhan untuk bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah online ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua kita bersiap, keluarga Gregorio. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang bakar semangat kita, bakar roh kita untuk terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan seluruh hati kita. Kita mau katakan kuasa maut telah terhempas, jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Bawa nama Yesus pemenang, bawa nama Yesus jawaban. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Jiwa bebas dan lepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai. Sama-sama katakan Yesus. Yeay. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, oh. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Mari semua kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh. Saya mau dengar suara keluarga Gregorio. Haleluya. Oh oh oh, we oh oh. Sekali lagi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Come on Gregorio. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu,
satu-satunya Allah kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu melawat setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima urapan, lawatan dari-Mu. Lawatan yang mengalir yang begitu kudus. Yes, Tuhan. Lawat kami Tuhan. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Kau lihat setiap hati yang rindu menerima curahan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, Kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Oh,
hatiku yang haus akanmu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Oh Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkanlah Tuhan. Kami rindu, kami haus akan hadirat-Mu. Kita percaya ketika kita mencari tahta kebenaran firman Tuhan, maka Dia yang kudus, Dia yang agung tidak pernah jauh daripada kita. Selalu diperlihatkan wajahnya yang penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan untuk kita boleh datang bersandar padanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu dan ku dengar Tuhan, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dekat. Tuhan, seruan hatiku. Sama-sama kita mau katakan dengan lembut, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Ini kami Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali kita mau panggil, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu dan temukan kasih-Mu, Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, dan ku panggil nama-Mu, Ku panggil nama-Mu dan ku dengar jawab-Mu. terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang selalu
dengar, kita pegang hati kita, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yes Tuhan, Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita pejamkan mata kita, kita mau nyatakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah suara keluarga Gregorio. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan, Kau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami, Engkau yang terdahsyat, termulia dan paling berharga Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengar dan belajar firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, jadikan firman-Mu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita semua masih dalam perlindungan Tuhan dan kasih karunia-Nya kepada setiap kita begitu luar biasa. Kita bisa rasakan satu hari lepas satu hari tiada terasa. Kita bisa kembali beribadah, kita bisa kembali memuji menyembah nama Tuhan. Sungguh saya percaya itu semua adalah kebaikan dan penyertaan Tuhan yang tiada habisnya dalam kehidupan setiap kita. Dan kita perlu mensyukuri itu. Kita perlu mengucap syukur atas Allah yang begitu luar biasa pada setiap kita. Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati, satukan pikiran, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, kami merasakan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa Bapa. Kau pelihara kami satu hari lepas hari Tuhan. Kau pelihara hidup kami, keluarga kami semuanya Bapa. Tiada kata yang bisa menggantikan kebaikan-Mu Tuhan selain kami berikan hidup kami, supaya kami terus berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami mau menjaga hati kami supaya tetap murni, tetap bersih di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi ini akan merema dalam kehidupan kami. Membuat kami menjadi lebih baik. Supaya kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah jangan remehkan kuasa perkataan. Jangan meremehkan kuasa perkataan. Perkataan kita, apa yang keluar dari lidah kita, apa yang keluar dari mulut kita nggak boleh meremehkan. Ada kuasa dari setiap perkataan yang diucapkan oleh mulut kita. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka memperkatakannya akan memakan buahnya. Ini kembali merupakan pilihan di tangan kita. Kita memperkatakan yang baik, apa yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita suka menggemakan yang baik, pasti buahnya akan baik. Siapa yang suka menggemakan lidahnya terhadap hal yang tidak baik, akan memakan buah yang tidak baik itu. Ini firman Tuhan, bukan saya yang bicara. Siapa yang suka menggemakan, siapa yang suka menggunakan lidahnya, menyuarakan lidahnya, akan memakan buahnya. Nah, malam hari ini pilihan di tangan saudara. Saudara mau perkataan saudara baik, atau saudara mau perkataan saudara tidak baik? Kalau perkataan kita baik, pasti buahnya baik. Tapi kalau perkataan kita kurang baik, perkataan kita tidak berkenan kepada Tuhan, itu pun kita akan ambil buahnya. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau kita tanam bibit mangga, yang tumbuh bukan hanya mangga saudara, tapi pohon mangga yang buahnya berkali-kali lipat. Kalau kita tanam hanya biji mangga, yang akan tumbuh buah-buah mangga. Jadi perhatikan pilihan di tangan kita saudara. Kita mau memperkatakan yang baik, apa kita mau memperkatakan yang tidak baik saudara. Karena Yakobus berkata, lidah itu seperti kendali saudara. Lidah ini seperti kendali. Kalau Yakobus ceritakan dalam perikop yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga, dikatakan lidah ini seperti kendali pada kapal dan kekang kepada kuda. Kita mau buka Yakobus 3 ayat 3 sampai ke 5. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga apa saudara? Lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah seperti kendali kepada kapal. Lidah seperti kemudi pada kapal. Dan juga lidah seperti kekang pada kuda. Ini bicara tentang apa? Lidah ini mengendalikan hidup kita mau kemana saudara. Lidah ini yang mengendalikan hidup kita mau berakhir di mana. Kalau kita memperkatakan yang baik, sama seperti kita sedang mengendalikan hidup kita ke arah yang baik saudara. Kalau kita terus berkata-kata yang baik, kita seperti beli tiket ke tempat yang kita inginkan, yaitu ke tempat yang lebih baik. Kalau kita berkata-kata tidak baik, berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita sama seperti kita sedang beli tiket ke tempat yang tidak baik itu. Pilihan di tangan kita. Lidah seperti kendali, seperti kemudi pada kapal. Kapal yang begitu besar dikendalikan oleh lidah, dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Hidup kita pun demikian, dikendalikan oleh lidah kita. Kita mau berkata yang baik, kita akan pergi ke tempat yang baik. Kalau kita berkata yang kurang baik, kita akan ke tempat yang kurang baik saudara. Maka saya kenapa selalu ajar anak-anak saya untuk kita selalu ngomong yang baik sama orang. Hormati orang lain dengan lidah kita. Hargai orang lain dengan lidah kita. Orang kasih apa ke kita, kita mesti bilang terima kasih.
kita harus belajar menyapa. Saya ajak anak saya untuk setiap ketemu yang lebih dewasa, di sekolah, bahkan di komplek rumah kami. Di sini ada security. Bahkan di kompleks sekolah anak-anak kami pun ada security. Saya kadang-kadang ajar mereka untuk bilang halo, untuk bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bahkan saya ajar mereka ketika kita masuk mall, ada security yang bisa mungkin ngecek aplikasi Peduli Lindungi kita, ataupun security yang kadang-kadang inspeksi mobil kita. Ajar mereka untuk bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kenapa? Karena dengan bicara itu setiap orang senang. Sekarang siapa yang tidak senang disapa? Apalagi saat disapa dengan baik, dipanggil namanya. Saya ajar anak-anak saya ingat nama orang. Ini bapak ini bapak itu, ini ibu itu. Panggil mereka dengan nama mereka. Supaya apa? Setiap orang senang diperlakukan baik. Kalau engkau menabur yang baik, engkau akan menuai yang baik. Saya ajak anak-anak saya meskipun kita beli barang, beli ketoprak kek, beli bubur kek, beli sate kek. Habis terima sate, terima bubur, terima ketoprak, bilang apa? Terima kasih bang. Anak saya nanya kenapa mesti bilang terima kasih padahal kita yang kasih dia duit. Saya bilang sama anak saya, engkau punya duit tapi kalau dia gak mau bikinin ketoprak, engkau gak bisa makan ketoprak anakku. Meskipun kau punya uang, mau beli nasi campur, kalau yang punya nasi campur gak mau bikinin buat kamu, kita gak bisa makan nasi campur, saudara. Belajar bilang terima kasih. Belajar bilang terima kasih. Kenapa susah untuk kita bilang, aduh kamu baik ya, kamu hebat ya. Coba belajar kita gemakan lidah kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar. Kita mau coba senangkan hati orang, bukan munafik. Tapi lihat dia pakai baju bagus, lihat dia, aduh hari ini rambut kamu bagus ya. Apa salahnya kita bilang begitu? Saya ajar anak-anak saya untuk mulai berkata-kata dengan baik, menghormati orang, menghargai orang. Karena lidah seperti kendali yang akan mengendalikan hidup kita, yang akan menuntun hidup kita kemana kita mau pergi. Kalau engkau mau ke tempat, mau hidupmu baik, kalau engkau mau hidupmu luar biasa, mulai berkata-kata yang baik, berkata-kata yang luar biasa. Bukan kata-kata yang tidak baik, saudara. Ada sebuah cerita, seorang karyawan masuk kantor, pulang kantor. Semua karyawan sibuk. Semua karyawan sangat super sibuk. Pagi masuk, sore pulang. Kantor itu begitu banyak orang, tapi ada satu karyawan yang selalu setiap kali masuk bangunan, dia selalu bilang sama security, pagi pak. Dia ingat namanya, nama bapaknya. Dia panggil, pagi pak. Ketika dia siang keluar makan, selamat siang pak. Ketika malam dia pulang pun dia bilang, selamat malam pak, saya pulang dulu pamit. Setiap hari gak pernah lupa. Setiap kali ketemu sama satpam itu selalu dibilang, pagi pak, selamat siang pak, selamat malam pak. Langsung bertahun-tahun selama dia kerja di situ. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam selalu menyapa security di sana. Sampai semua orang bilang, oh karyawan ini baik sekali, sopan sekali. Pada suatu hari, suatu malam, satpam ini tahu siang pagi dia masih ketemu, dia bilang pagi pak. Siang makan siang aja masih selamat siang pak. Tapi satpam ini kok nggak dapat sapaan malamnya. Biasanya kalau karyawan ini pulang dia pasti bilang sama bapak itu, selamat malam pak, saya mau pulang. Ditunggu-tunggu mana karyawan ini. Ditunggu-tunggu mana kok nggak ada. Pukul 7 udah pukul 8 kok nggak ada yang lembur, tapi kok nggak ada yang tapi kok ini karyawan nggak ada. Malah security ini mulai cari satu gedung itu. Ternyata saudara, ternyata karyawan ini kejebak di WC saudara. Nggak sengaja terkunci di WC.
Ketika dibuka sama satpam itu, kamu di sini ternyata. Iya Pak, saya nggak sengaja ada yang kunci. Kelupaan mungkin saya di dalam, dia nggak tahu kunci pintu WC. Dia pulang, saya masih dalam WC. Kok Bapak bisa nemuin saya? Bapak satpam itu bilang apa? Iya, soalnya saya belum dengar selamat malamnya kamu. Jadi saya ingat kamu pasti masih ada di dalam gedung. Saudara lihat, ucapan orang, ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, meskipun sepele, tapi itu berkesan buat orang. Orang senang dihargai, orang senang dihormati. Saudara, firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ketiga juga berkata, lidah pun seperti api, saudara. Lidah pun seperti api. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah pun adalah api. Yakobus berkata tadi lidah seperti kendali, sekarang lidah pun seperti api. Saudara, kalau saya mau kasih tahu, api itu bisa menghanguskan, tetapi api juga bisa menghangatkan, saudara. Pastikan lidah kita merupakan api yang menghangatkan, bukan api yang menghancurkan, bukan api yang menghanguskan, bukan api yang membinasakan, tetapi api yang memberikan kehangatan kepada setiap orang. Pastikan saudara, yang keluar dari mulut kita menghangatkan orang, bukan membinasakan orang. Katakan yang baik, katakan yang benar. Oleh sebab itu kita mau melatih lidah kita. Kita mau melatih perkataan kita, supaya lidah kita ini seperti kendali untuk ke tempat yang lebih baik. Supaya lidah kita seperti api yang menghangatkan, bukan api yang menghanguskan. Yakobus 3 ayat 7-9. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8, perhatikan baik-baik. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun, yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Oleh sebab itu kita harus belajar menjinakkan lidah kita. Kita belajar supaya menaklukkan lidah kita, supaya lidah kita ini dikendalikan. Kita bisa belajar mengendalikan lidah kita. Ini perlu belajar, saudara. Ini perlu belajar. Nggak langsung bisa. Kita harus belajar. Belajar mengendalikan perkataan kita. Belajar menjinakkan lidah kita. Supaya nggak seperti racun. Supaya nggak seperti binatang buas. Nggak seperti yang buas. Karena firman Tuhan bilang tidak boleh demikian terjadi. Kita perlu menjinakkannya. Oleh sebab itu pastikan kita belajar. Sekali lagi saya mau garis bawahi, belajar menjinakkan lidah kita. Dan kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Yang pertama, lidah kita gunakan untuk membangun iman dan pengharapan. Kita mau belajar. Gunakan lidah kita untuk membangun iman orang. Untuk membangun pengharapan. Bukan cuma kepada orang lain, belajar kepada hidup kita sendiri. Kita belajar untuk supaya lidah kita membangun iman kita. Menimbulkan pengharapan. Supaya orang yang mendengar omongan kita terbangun imannya. Terbangun pengharapannya. Banyak orang hari-hari ini dengan beribu-ribu masalah. Mereka butuh dibangun secara iman. Mereka butuh mendengar pengharapan, kebenaran firman Tuhan yang merupakan pengharapan buat mereka di tengah permasalahan mereka, di tengah terombang-ambingnya hidup mereka. Mereka butuh iman dan pengharapan. Banyak sekali Yesus memberi contoh, memberi teladan kepada setiap kita.
Sering kali Yesus ketika di tengah-tengah persoalan. Kalau kita ingat ketika perkara Yairus, saudara. Lalu ada anaknya mati. Anaknya udah mati. Orang-orang bilang, kau jangan menyusah-nyusahkan guru. Tapi Yohanes 11 ayat 40 berkata begini, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus mengatakan iman. Yesus mengatakan pengharapan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu. Yesus selalu bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Yesus berkata-kata bukan menghancurkan. Bukan kata-kata yang membinasakan, bukan kata-kata yang menghanguskan, tetapi perkataan Yesus seperti api yang menghangatkan. Yang memberikan pengharapan, yang memberikan secercah cahaya pengharapan untuk Yairus. Kalau aku percaya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Tinggal masalahnya Yairus mau dengar nggak? Mau dengar nggak perkataan ini? Kalau Yairus dengar perkataan ini dan dia percaya, sungguh hari itu dia melihat kemuliaan Allah, anaknya bangkit. Saudara, Petrus ketika dia tenggelam, maksud saya ketika kapalnya diombang-ambingkan angin sakal, Petrus dan murid-murid yang lain diombang-ambing angin sakal, Yesus datang berjalan di atas air. Ketika Petrus bilang apa, murid-muridnya bilang apa, itu hantu, bukan ini aku. Bukan aku ini, kata Yesus. Petrus bilang, kalau itu kau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus bilang apa sama Petrus? Sini, berjalan di atas air. Yesus nggak bilang apa, kamu nggak mungkin bisa. Yesus nggak bilang, nggak menjatuhkan Petrus. Yesus nggak membuat Petrus binasa. Yesus nggak membuat mentalnya Petrus semakin ke down. Tapi Yesus memberikan pengharapan, memberikan iman. Sini kamu, ayo kamu ke sini. Banyak kali kita lihat teladan Yesus. Dia berkata-kata dengan baik. Dia tidak menghancurkan orang. Dia tidak membinasakan orang. Tapi kata-katanya membawa keselamatan, membawa iman. Banyak sekali Yesus bilang apa? Belum pernah aku temuin iman sebesar kamu. Bayangin, seorang Yesus, dia berani, dia mau menyanjung orang, menghargai orang, menghormati orang. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya tidak bisa hidup kekal, Yesus berikan hidup kekal, bahkan dia hormati kita. Dia menghormati setiap orang yang dia temui waktu dia ada di muka bumi ini. Ini menjadi sebuah teladan dan contoh untuk setiap kita. Bagaimana kita harus berkata-kata, bagaimana kita harus mengutarakan isi hati kita buat orang. Pastikan lidah kita seperti kendali, kemudi ke tempat yang baik. Dan lidah kita seperti api yang menghangatkan, bukan api yang menghancurkan, saudara. Oleh sebab itu lidah kita harus pakai untuk membangun iman, untuk membangun pengharapan kepada orang. Supaya orang banyak mungkin cerita sama kita, mereka bukan mendapatkan malapetaka, tapi mereka mendapatkan keselamatan. Mereka bisa mendapat jalan keluar. Oh, ngomong sama dia enak loh. Ngomong sama dia enak loh. Saya nih datang dengan masalah, pulang saya bawa jawaban. Saya mau setiap jemaat GBI Gregorius, setiap kita memiliki lidah yang seperti itu. Perkataan kita melepas berkat kepada orang lain. Kita mengatakan berkat kepada orang lain. Yang kedua, yang harus kita lakukan, kita harus menjinakkan lidah kita. Kita harus gunakan lidah kita untuk membangun orang lain, untuk menyemangati orang lain, untuk membangun orang lain. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Perhatikan baik-baik. Perkataan yang apa? Yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengar perkataan kita memperoleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Saya pastikan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan
berkat. Karena di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika orang mendengar perkataan kita, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, imannya timbul, pengharapannya timbul. Bukannya ketakutan yang timbul. Banyak kita dengar mungkin hari-hari ini perkataan-perkataan yang negatif. Indonesia mau resesi, dunia mau resesi, krisis global di mana-mana, perang belum selesai. Kita mungkin mendengar banyak hal seperti itu. Pastikan setiap kita jemaat GBI Gregorio, pastikan kita banyak mendengar firman Tuhan, banyak baca Alkitab. Kita mau dengar yang baik-baik. Kita mau dengar yang membangun iman. Kita mau dengar yang membangun pengharapan. Kita mau dengar yang membangun semangat, yang membangun kasih karunia. Kita mau dengar itu semua. Makanya saudara, kalau saudara punya waktu kosong, dengarkan lagu rohani. YouTube streaming, YouTube online channel GBI Gregorio, kita bisa putar. Setiap hari kita bisa putar. Supaya apa? Supaya yang kita dengar adalah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang membangun. Supaya iman kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh kepada Tuhan. Pastikan yang kita ucapkan juga, yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman Tuhan. Karena begini saudara, kalau kita baca lagi di Yakobus 3 ayat 10-12, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tidak mungkin mulut yang sama mengeluarkan berkat dan kutuk sekaligus, saudara. Oleh sebab itu pastikan yang kita tanam. Gak mungkin begini saudara, kita tanam mangga yang keluar manggis, gak mungkin saudara. Yang kita tanam bibit mangga, yang tumbuh harusnya pohon mangga. Tidak mungkin kita tanam bibit mangga yang tumbuh buah manggis, gak mungkin saudara. Oleh sebab itu pastikan yang kita tanam. Yang kita tanam, perhatikan baik-baik. Yang kita tanam hal yang baik, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, saudara. Haleluya. Iya. Kan gak mungkin dari mulut yang sama keluar berkat, gak mungkin dari mulut yang sama keluar kutuk, saudara. Saudara harus pilih dari mulut hidup kita yang keluar itu apa. Kalau saudara mau mengeluarkan berkat, berarti saudara harus menanam berkat dalam hidup saudara. Saudara harus mendengar berkat. Kalau yang keluar dari mulut saudara firman Tuhan, berarti saudara harus tanam firman Tuhan, harus dengar firman Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kita ini adalah firman Tuhan. Betul gak saudara? Itu yang harus kita lakukan. Karena gak mungkin bibit mangga tumbuhnya manggis. Gak mungkin saudara. Bibit mangga tumbuhnya harus mangga. Oleh sebab itu kalau perkataanmu mau baik, kalau perkataanmu mau membangun, perkataanmu memunculkan pengharapan, perkataanmu membangun orang lain, perkataanmu seperti api yang menghangatkan, berarti saudara harus menanam iman, menanam pengharapan, saudara harus dibangun di tanah yang baik, dan saudara harus belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang luar biasa membangun orang lain. Makanya begini saudara, Daud dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ketiga berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan menurut perkataan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Makanya pemazmur bilang begitu. Dia gak biarin kita bergaul dengan orang fasik, dengan orang berdosa, dengan pencemooh. Kenapa? Karena supaya yang ditanam di hidup kita bukan hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif, yaitu tetapi yang kesukaan inilah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Jadi pilihan di tangan saudara pada malam hari. Kita mau mengeluarkan kata-kata yang baik, apa yang tidak baik. Kalau saudara mau berkata yang baik, tanam yang baik, saudara. Yang kesukaannya firman Tuhan, yang kesukaannya beribadah kepada Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang kesukaannya berdoa, yang kesukaannya menyembah Tuhan, yang kesukaannya mendengarkan lagu-lagu rohani. Makanya yang keluar dari mulutnya kata-kata yang positif, yang membangun, yang beriman, yang berpengharapan, yang memberkati orang lain. Lidah kita seperti api yang menghangatkan, bukan yang menghancurkan. Jangan remehkan kuasa perkataan. Perkataanmu orang dengar, dan perkataanmu akan memberkati banyak orang. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau Allah yang begitu baik pada hidup setiap kami. Mulai hari ini Bapa, mulai malam hari ini kami tidak mau berkata-kata sembarangan, tapi kami mau belajar berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami untuk kami menanam hal-hal yang baik, menanam kebaikan dalam kehidupan setiap kami, menanam kebenaran firman Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan firman yang membangkitkan iman, yang membangkitkan pengharapan, yang memberkati orang, yang membangun orang, seperti api yang menghangatkan, bukan api yang menghancurkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu saya bicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bicara dalam hati setiap kami, menegur kami, memimpin kami, sehingga kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat dua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya, menjemput kita di awan-awan permai. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu lagi saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.